proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah disebut klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, populasi berarti jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri yang sama, sedangkan khusus berarti istimewa atau tertentu atau tidak umum. Nah, kecanduan sendiri adalah saat tubuh atau pikiran kita dengan buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya, disingkat NABZA. Istilah narkoba berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002. Sejak terbentuknya Badan Narkotika Nasional, istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan juga rehabilitasi. Dengan demikian, konseling populasi khusus jenis pecandu narkoba dapat diartikan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji cara-cara membantu individu-individu yang tergolong dalam populasi khusus, yaitu ketergantungan psikologis dan abnormal pada narkoba, untuk mencapai tujuan personal, sosial, psikologis, dan juga vokasionalnya. Kemudian ada deskriptif narasumber. Klien dari kelompok 1 berinisial Bangka, alamatnya sendiri ada di Bogor, Gunung Putri. Kegiatannya bekerja sebagai satpam. Lama kecanduan barang tersebut yaitu selama 2 tahun, dan penyebabnya adalah keadaan perekonomian keluarga yang memburuk serta mencoba karena penasaran dengan rasanya sehingga menyebabkan ketagihan. Sumber barang tersebut didapat dari temannya. Jenis yang dipakai yaitu sabu-sabu berbentuk serbuk. Efek pemakaiannya, badan tidak merasa capek, nafsu makan berkurang, tubuh selalu bergerak dan berkeringat tetapi tidak sadar dan tidak merasakan sakit atau panas. Nah, Bangka ini menjalani masa pemulihan setelah rehabilitasi selama 3 bulan. Dampak positif setelah tidak menggunakan, Bangka mengatakan tubuh menjadi lebih segar dan lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Senang bisa sadar dari kesalahannya dan rasanya bebas bisa terlepas dari barang tersebut. Faktor penghambatnya sendiri, Bangka mengatakan tidak ada penghambat ketika masa pemulihan karena alhamdulillah selalu diberi jalan yang lancar oleh Yang Maha Kuasa. Dan untuk faktor pendukung, dari Bangka sendiri mengatakan keluarga, istri, dan anak selalu mendukung, bahkan selalu mengingatkan untuk tidak berjerumus kepada hal tersebut lagi. Bukan hanya itu, dari teman-teman dan juga lingkungan kerja maupun lingkungan tetangga juga alhamdulillah mendukung dan memberikan motivasi untuk Bangka. Baik, nah di sini ada sub C yaitu profil narasumber. Data diri, nama lengkap dengan inisial Bangka. Tempat tanggal lahir Bogor 18 Agustus 1968. Jenis kelamin laki-laki, status ayah. Alamat Jalan Kiai Haji Asep Basri, Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Pekerjaan security. Tinggi badan 165 cm, berat badan 55 kg, agama Islam. Anak ke-7 dari anak ke-1 dari 7 bersaudara. Kebangsaan Indonesia. Baik, sub D yaitu latar belakang. Narasumber ini adalah klien yang dulunya pecandu narkoba, yang dalam fase pemulihan, sebut saja namanya Bangka. Bangka merupakan laki-laki berumur 53 tahun, anak pertama dari 7 bersaudara. Ia seorang suami dari ayah bagi kedua anaknya. Bangka ini terjerumus dalam barang haram selama 2 tahun. Berawal dari dimintai tolong oleh sang adik untuk sementara menyimpan barang tersebut, namun lama-kelamaan
karena keadaan perekonomian keluarga mereka memburuk, kedua orang tua sudah tiada, dan Bang K ini harus menghidupi keenam adiknya. Dari situlah muncullah pikiran untuk mengedarkan barang haram tersebut bersama sang adik. Awalnya hanya sebagai jembatan, namun dengan rasa penasaran, Abang K ini mencoba barang tersebut dengan perasaan yang enak dan bebas dari segala sesuatu. Bebas melakukan semuanya. Bahkan Bang K ini mengatakan rasanya tenang, namun hanya beberapa hari dan tidak tahu apa yang terjadi. Setelah selesai, barulah badan terasa sakit dan capek karena ia tidak bisa mengontrol dirinya ketika memakai barang tersebut. Dan dirinya dikendalikan oleh barang haram tersebut. Latar belakang Bang K tersendiri, mengapa sampai menyalahgunakan nafkah karena faktor perekonomian keluarga yang sangat buruk ketika itu. Ditinggal oleh kedua orang tua, menjadikan Abang K ini menjadi tulang punggung keluarganya, yang mana harus menafkahi dan harus memberikan pendidikan untuk 6 adik-adiknya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan permasalahan yang sering muncul. Permasalahan penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa maupun psikososial, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan kriminalitas dan lain sebagainya. Adapun yang terjadi dengan Bang K yaitu yang pertama yaitu tidak percaya diri bahwa akan lebih baik jika tidak mengambil keputusan itu. Yang kedua yaitu merasa cemas dan semua hal. Yang ketiga yaitu takut ketika efek obat tersebut sudah hilang. Yang keempat yaitu merasakan putus asa sehingga memakai barang itu kembali. Yang kelima yaitu susah dalam pengendalian diri dan emosinya. Yang keenam yaitu menjadi stres karena di bawah pengaruh barang tersebut tanpa ia sadari. Yang ketujuh yaitu tingkah laku atau tindakan yang berubah setelah menggunakan barang tersebut. Selanjutnya yaitu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal. Yang kedua yaitu keracunan. Yang ketiga yaitu overdosis. Overdosis dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau peredaran otak. Yang keempat yaitu gejala putus zat, yaitu gejala ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakainya. Yang kelima yaitu berulang kali kambuh. Yang keenam yaitu gangguan perilaku seperti sulit mengendalikan diri, mudah tersinggung dari pergaulan, serta hubungan dengan keluarga terganggu. Yang ketujuh yaitu terjadi perubahan mental. Yang kedelapan yaitu gangguan kesehatan seperti kerusakan paru atau gangguan fungsi organ tubuh seperti hati, jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Yang sembilan yaitu penurunan nilai-nilai seperti nilai kehidupan beragama, sosial, seperti seks bebas, penyakit kelamin, kehamilan tak diinginkan, sopan santun hilang, dan lain-lain. Yang ke-10 yaitu masalah ekonomi dan hukum. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu variabel tidak percaya diri atau pesimis. Artinya klien membutuhkan kuatnya keyakinan pada dirinya. Yang kedua yaitu variabel kecemasan. Artinya klien membutuhkan rasa aman akan segala hal yang dirasakan. Yang ketiga yaitu variabel ketakutan. Artinya klien membutuhkan keyakinan dan dukungan yang kuat untuk meredakan ketakutannya. Yang keempat yaitu variabel putus asa. Klien membutuhkan bimbingan dari segi rohani, kepercayaan imannya bahwa Tuhan akan selalu ada untuk hambanya. Yang kelima yaitu variabel emosi.
klien membutuhkan perhatian atau treatment untuk pengendalian dirinya. Yang keenam yaitu variabel stres. Klien membutuhkan support dan cinta dari keluarganya. Yang ketujuh yaitu variabel tingkah laku kepribadian. Klien membutuhkan perubahan pada kebiasaan-kebiasaan yang klien lakukan berawal dari pola pikir klien perlu diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Raka Maulana akan menjelaskan tentang potensi yang bisa dikembangkan. Potensi yang bisa dikembangkan di dalam diri Bangka adalah 1. Teknik marketing. Bangka awalnya hanya sebagai tempat penitipan barang tersebut untuk sementara, namun akhirnya terjerumus menjadi pengedar dan pecandu. Dari pengalamannya dalam menjualkan barang tersebut dan pengalaman banyak bertemu dengan orang lain, maka di dalam penjualannya meningkat. Dari situ potensi keterampilan marketing atau cara penjualan yang baik bisa Bangka kembangkan untuk berusaha. Kedua, keahlian bela diri. Bangka yang sekarang bekerja sebagai security atau satpam tidak memungkiri dituntut untuk memiliki keahlian dalam bela diri. Ditambah pengalaman beliau terjerumus dalam barang tersebut, semakin meningkat keterampilan bela dirinya, sehingga bisa dikembangkan selain dalam pekerjaan juga dalam mendidik anak-anak muda untuk lebih sehat dan kuat dalam melindungi siapapun yang membutuhkan bantuan, dan menanamkan agar menjauhi barang haram karena bebas itu mahal. Selanjutnya, cara penanganan konseling yang dilakukan di tempat populasi. Cara penanganan konseling dapat ditangani dengan konseling terpadu atau KT, yaitu upaya memberikan bantuan kepada klien kecanduan narkoba dengan menggunakan beragam pendekatan konseling dan memperdayakan klien terhadap lingkungan sosial agar klien segera menjadi anggota masyarakat yang normal, bermoral, dan dapat menghidupi diri dan keluarga. Ragam pendekatan konseling yang diterapkan pada kata dan sebagai berikut. Yang ke-1, konseling individual. Konseling ini dilakukan terhadap klien yang menjadi pecandu narkoba agar memudahkan konselor untuk memahami letak permasalahan intinya. Yang kedua, bimbingan kelompok. Layanan yang dilakukan konselor untuk menghadapi beberapa orang yang menjadi satu kelompok pecandu narkoba dalam satu waktu. Hal ini memudahkan konselor dalam hal efisiensi waktu. Dan yang terakhir, konseling keluarga. Layanan yang dilakukan seorang konselor dengan meminta bantuan terhadap keluarga pecandu narkoba agar lebih memudahkan konseli untuk mengutarakan pikirannya, terutama dalam hal hubungan emosional dengan keluarga. Selanjutnya yaitu ada pelayanan BK yang tepat. Sesuai penjelasan cara penanganan konseling yang dilakukan di tempat populasi, layanan bagi Bangka yaitu konseling terpadu. Ada 3 layanan, yaitu yang pertama konseling individual. Konseling individual ini, konselor membantu klien secara individual dengan mengutamakan hubungan emosional, sehingga besar kepercayaan klien terhadap konselor. Yang kedua, ada bimbingan kelompok. Secara umum, tujuan bimbingan kelompok ada 2, yaitu pengembangan pribadi anggota dan pembahasan topik masalah secara mendalam. Dan yang terakhir ada konseling keluarga, yaitu untuk membantu secepatnya pemulihan atau recovery. Bangka amat diperlukan di dukungan keluarga seperti adik-adik, istri, anak-anak, dan keluarga terdekat lainnya. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.